Halo warga sipil sekalian, langsung aja. Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraluk, Tekarot 007, Masvel, dan Ndru Chan. Ya, kita baca ya, Ndru Chan. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan, rata-rata anonim semua ya. Anonim, terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, Straw Hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh, siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri, karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik. Artinya apa? Artinya di hari Minggu ini ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. It all make sense sekarang teman-teman. Yes, itulah kenapa sekarang kalau misalnya lu ngelihat teman-teman lu udah terkapar, kawan-kawan lu udah susah gitu ya, udah ada aksi represi, terus lu coba untuk menyuarakan ayo pulang atau menjaga teman atau kita mundur, akun lu seketika akan diserbu buzzer-buzzer. Yang pasti satu, mereka selalu private akun, kedua beberapa nol, kosongan, ketiga fotonya AI, keempat pakai foto orang lain, dan jumlahnya bisa puluhan ribu. Ini yang disebut sebagai cipta kondisi. Sudah paham sampai sini teman-teman? Nah, bagaimana cara melawan mereka? Apakah turun dengan jalan dengan membawa senjata yang kita punya? Tidak. Kita mungkin bisa menang, tapi peluangnya sangat kecil. Tapi ada cara lain yang mana kemenangan kita akan jauh lebih besar dan mereka akan sangat-sangat kewalahan, yaitu kesadaran teman-teman. Memahami strategi mereka, memahami taktik mereka, dan menggunakan teknologi kita sebaik mungkin. Karena senjata kita adalah otak, sesuatu yang mereka nggak punya gitu. Dan gue berterima kasih sekali ke seluruh teman-teman, seluruh gerakan kolektif yang tiada hentinya saling berinteraksi satu sama lainnya dari kemarin, seluruh teman-teman public figure influencer ya yang tidak capek menyuarakan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Kuatkan mental dan hati kalian teman-teman, dari serangan-serangan buzzer seperti itu cuekin aja, karena kita tahu ya kita melakukan ini untuk keselamatan banyak sekali nyawa manusia. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer, itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Nggak mungkin kan kalau masanya sedikit mereka bakal halte fasilitas umum untuk membuat semua masyarakat makin marah dan situasi sama chaos. Jadi kayak dagelan sendiri ya kan. Ya, sekali lagi ini Pak, pemerintah yang masih waras nih, yang masih punya cita-cita dan tujuan yang sama, mempertahankan republik ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan sentosa gitu, dan damai dan hangat ya. Keputusan dan tindakannya ada di tangan kalian gitu. Masih sibuk dengan gimmick atau produk PR yang lain tanpa melakukan tindakan tegas, tanpa melakukan tindakan konkret yang dibutuhkan masyarakat, maka ya keadaan akan semakin buruk Bapak Ibu semua gitu.
Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen seperti Ayun Nanda Ferry ungkap terus kebusukan perusak negeri ini. Sehat selalu dan salam selalu dalam lindungi Tuhan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semangat terus Bang Ferry, Anda adalah pemuda yang dibutuhkan negeri ini. Intinya Prabowo harus bersihkan koruptor dan geng Solo juga termul-termulnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, saya warga sipil semoga yang baik akan berjaya, yang jahat akan tenggelam dan dihinakan kun fayakun. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, nah kalau Nanda Ferry ini sungguh membela yang benar dan bengak-bengok di dalam negeri ini, gak usah di luar negeri, terus nak Ferry bela dan ungkap kebenaran. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ungkap terus Ferry dan adil Jokowi pembusuk rusak bangsa negara. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Ferry sosok pemuda yang cerdas dan dibutuhkan negara butuh orang-orang cerdas. Bang Ferry ayo suarakan terus demi kebenaran, pemuda seperti Bang Ferry lah, biarlah negeri kita baik-baik saja, semoga geng Solo cepat ditangkap. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kebenaran keadilan maju terus demi seluruh rakyat Indonesia bersatu jaya makmur, semoga para pejuang kita disehatkan selalu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, hebat perjuangan Anda, semoga Anda tetap sehat lahir dan batin. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, semangat Bang Ferry untuk tegakkan lurus menegak keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, bagus senang buka semua demi warga negara dan rakyat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, sadarlah wahai anak muda bahwa di belakang mereka ada PKI. Teruslah berjuang untuk kebaikan NKRI, keadilan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ayo suarakan kebenaran, jangan takut kalau tidak diberantas akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kemana intelijen kita? Coba angkat Ferry sebagai intelijen negara yang orangnya sudah jelas pejuang NKRI. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, terus berjuang dan membuka semua dalang perusuh yang menghancurkan negara. Di sini juga terdapat komentar, semoga Bang Ferry dilindungi dan dimudahkan perjuangannya untuk bangsa. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kami generasi tua mendoakanmu anak muda dan kawan-kawan Indonesia bertakwa dan beriman. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, salam akal sehat, semoga Bang Ferry selalu dalam lindungi Tuhan. Ayo kita teriakkan kebenaran di seluruh Nusantara ini. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kebenaran adalah dalam urusan di lingkungan hidup, politik maupun hukum demi keadilan di negara NKRI. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, Anda hebat, bantu pemerintah Bang. Kita harus akui pemerintah hari ini jelas ada kemauan memperjuangkan nasib rakyat. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, kita tunggu gebrakan serius dan tegas serta tepat waktu dari Bapak Presiden Prabowo yang bersama rakyat banyak saudara kandung TNI. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, lanjut terus Mas Ferry, Indonesia butuh orang yang mewakili rakyat menyuarakan kebenaran dan keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, waspada Mas Ferry Irwandi dan hati-hati dengan keamanan dan keselamatan. Sayangnya yang menyuarakan kebenaran pasti dilaporkan dan menjadi berdakwaan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, peradaban berakhlak itu bercirikan kepersatuan hanya dibangun dengan ilmu, bukan dengan hoaks, fitnah, dan tahayul. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, di dunia yang abadi maka berbuatlah yang baik untuk diri kita, sekeliling kita dan semuanya, karena semua akan ada karmanya, baik akan berbalas baik dan buruk akan berbalas buruk. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, status darurat militer tidak semudah membalikan tangan, ada step-step yang harus dilakukan, bahkan harus dengan persetujuan DPR baru bisa dilakukan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, memang amplop mengalahkan akal sehat, haram halal cuman slogan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, bongkar terus trik licik mereka yang ingin korbankan rakyat, semoga inceran ini membangkitkan kesadaran kita tidak mudah menyerah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, waras, keren Bung Ferry.
insinyur Gen Real, influencer Gen Z berbahasa data akun Santero Maya seperti Dimin beliau dibutuhkan aksi menyuarakan ketimpangan maupun menyelewengkan kekuasaan dan mencederai rasa keadilan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ini bukan soal kaum sakit hati, bukan soal anak abah, bukan soal ijazah, ini persoalan besar tentang masa depan bangsa dan generasi yang akan datang. Dukung Pak Prabowo, bersihkan geng Solo perusak Ibu Pertiwi negeri tercinta Indonesia. Terima kasih Bang Ferry Irwandi, jaga akal sehat dan kesadaran kita. Terus perjuangan Pak Ferry mantap, biar tidak leluasa mereka bekerja untuk menghancurkan Indonesia. Semoga Bung Ferry tetap sehat dan jaga kesehatan. Tidak boleh tinggalkan syarat, biar kekuatan sama Tuhan tetap terjaga. NKRI biar kita sehat sejahtera. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.